Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini kami dari kelompok 2 dengan saya sendiri yaitu Anjar Kinanti dengan NIM A1H1222023. Saya Cahyani dengan NIM A1H12219. Saya Lala Ramadhani Ilyas NIM A1H1222009. Saya Reski Dafa Alziano dengan NIM A1H1222029. Saya Marifudin Amaros dengan NIM A1H12214. Saya Iwan Hakim dengan NIM A1H1222018. Saya Sadi Afilian dengan NIM A1H1222019. Sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Selamat menyaksikan. Baik, di sini saya akan mewawancarai saudara dengan Abang siapa nih, Abang Dafa. Abang Dafa. Mulai langsung saja. Bang, sejak kapan sih Abang menggeluti olahraga mini soccer semenjak 2023 pindah ke Jambi. Bagaimana pandangan Abang tentang peran laki-laki dan perempuan terhadap olahraga? Kalau pandangan saya perannya sama, yang penting ada bedanya itu paling porsi latihan, karena perempuan kan nggak bisa sekuat laki-laki, itu saja sih bedanya. Kalau perannya sama. Apakah Abang pernah merasa diperlakukan berbeda karena gender? Dalam perihal apa? Dalam olahraga? Kalau olahraga tidak pernah sih, saya juga tidak pernah olahraga bareng ada tim ceweknya juga nggak pernah. Di sini saya akan mewawancarai bagaimana suasana di dalam saya kakak di basket. Kami juga semesternya udah dari Seberapa besar peran senior dalam membentuk sikap atau kultur tim dalam basket? Karena kita di sini tuh nggak ada senioritas, tapi kita menghargai orang yang lebih tua
tua juga dari kita. Jadi kita tetap ada saling menghargai satu sama lain aja. Menurut kakak, apakah ada perbedaan gaya kepemimpinan pelatih dalam melatih tim putra atau tim putri? Ada sih Kak, soalnya kan kita berbeda gender ya. Jadi cara ngelatihnya itu pasti beda. Baiklah, di sini saya akan mewawancarai Kenalkan, nama saya Coach Rizky. yang ingin saya tanyakan, apakah coach memperlakukan tim putra dan putri dengan pendekatan yang sama? Kita di basket ini untuk masalah pendekatan kita selalu melakukan hal yang sama, tidak ada pembedaan putra atau putri. Mungkin yang membedakannya di posisi latihannya, kayak yang cowok mungkin lebih berat, yang cewek mungkin agak lebih ringan gitu. Tapi untuk perlakuannya kita nggak ada membedakan sama sekali gitu. Apakah coach ada melakukan perbedaan atau target kompetisi antara tim putra dan tim putri di basket ini? Kalau perbedaan target sih kita sama ya, sama-sama pengen jadi yang terbaik gitu kan ya. Mungkin yang membedakannya kalau di kayak itu mungkin yang cowok mungkin lebih keras aja latihannya, kayak mungkin lebih ada latihan tambahan. Kalau yang putri mungkin kita lebih adakan latihan pendekatan atau latihan chemistry. Itu aja sih. Menurut coach nih, peran gender itu mempengaruhi semangat dan performa dan atlet? Kalau mempengaruhi performa sih mungkin enggak ya. Soalnya bisa dikatakan di era modern sekarang itu atlet putra dan putri itu mempunyai visi dan misi yang sama gitu kan. Yang mungkin permasalahannya itu mungkin di kompetisi cewek lebih sedikit dibandingin cowok. Jadi nggak banyak atlet-atlet cewek yang terbentuk dibandingin atlet cowok itu sendiri. Gitu. Menurut coach nih, fasilitas dan dukungan yang tersedia sudah ada belum untuk semua tim? Kalau untuk fasilitas mungkin bisa dikatakan kita masih belum baik ya. Kenapa? Kita latihan kadang masih di lapangan outdoor ya. Yang kendalanya itu apabila terjadi hujan kita nggak bisa latihan gitu. Jadi harapannya sih ya semoga banyak lapangan-lapangan olahraga di Jambi apapun itu cabangnya minimal udah indoor. Baiklah, di sini saya akan membicaraai seorang coach dengan coach Sabun Samson. Dan saya ingin mencari dengan beberapa pertanyaan. Yang pertama itu, menurut coach, apakah gender dapat mempengaruhi perkembangan dalam olahraga? Menurut saya, pengaruh gender terhadap perkembangan olahraga itu sangat banyak pengaruhnya. Bagi kaum laki-laki itu memiliki dampak yang cukup cepat, namun kalau untuk perempuan itu bisa jadi cepat juga, bisa jadi lambat juga, karena laki-laki itu memiliki motorik otot yang lebih kuat daripada perempuan. Namun sebenarnya perempuan juga nggak kalah kuat daripada laki-laki, tergantung genetik dari manusia tersebut. Pada intinya pengaruhnya banyak. Yang kedua, apakah coach memiliki pendekatan yang berbeda dalam melatih tim putra dan tim putri? Jika iya, mengapa? Pendekatan terhadap perempuan dan laki-laki itu punya tips dan triknya masing-masing. Jadi setiap manusia itu punya perlakuan yang berbeda. Jika dia agresif, kita punya perlakuan yang berbeda. Jika dia non agresif, kita punya perlakuan yang berbeda. Begitu juga untuk perempuan dan laki-laki, kita juga punya perlakuan yang berbeda. Mungkin kalau untuk perlakuan laki-laki kita bisa memakai sikap yang lebih kuat,
strong. Jadi kalau untuk perempuan mungkin lebih pendekatannya ke soft atau lembut. Apapun bentuk cara pencapaiannya itu demi pencapaian hasil yang kita mau untuk hasil dari prestasi. Yang terakhir, bagaimana Coach memandang isu kesetaraan gender dalam olahraga di lingkungan klub Coach? Kalau untuk kesetaraan gender itu perlu dibiasakan sebenarnya, tapi tidak bisa setiap tahap latihan. Artinya ada isu kesetaraan gender yang memang kita tampak depankan, namun dalam perlakuannya tidak bisa kita paksa gitu. Demikian. Menurut Aisyah nih, stereotip gender itu dapat mempengaruhi kepercayaan atlet pada perempuan enggak? Contohnya apa? Stereotip gender dapat mempengaruhi kepercayaan diri atlet perempuan. Apakah Anda pernah merasa dibatasi atau dinilai berdasarkan gender dalam hal memilih jenis olahraga? Beberapa orang merasa dibatasi oleh stereotip gender dalam memilih olahraga. Saya akan mewawancarai dengan saudara siapa? Isa. Ya. Di sini saya ingin bertanya, apakah olahraga tertentu lebih dominan dengan laki-laki? Stereotip bahwa beberapa olahraga lebih cocok untuk laki-laki atau perempuan lebih sepenuhnya benar. Di sini saya akan mewawancarai dengan saudara siapa? Saudara Ali. Apa pendapat Anda tentang perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan dalam dunia olahraga? Perbedaan partisipasi antara laki-laki dan perempuan di dalam dunia olahraga cukup signifikan, tetapi kesetaraan gender semakin meningkat juga. Bagaimana pendapat masyarakat di sekitar Anda terhadap perempuan yang aktif di olahraga kompetitif? Pandangan masyarakat buat perempuan yang aktif dalam dunia olahraga kompetitif umumnya cukup positif dan baik. Menurut Anda, apakah olahraga masih didominasi oleh laki-laki? Ya, dunia olahraga masih didominasi oleh laki-laki, tetapi juga banyak perempuan yang sudah terlibat dalam dunia olahraga.